kita dikejutkan oleh fakta banyaknya generasi milenial dan Gen Z yang tiba-tiba bukan berlomba-lomba dalam kebaikan yang oleh Al-Quran dikatakan fastabiqul khairat, tapi berlomba-lomba untuk menunjukkan kepemilikan mereka akan segala sesuatu yang secara simpel itu disebut duniawi. Karena saya nggak mau mereduksi kepemilikan akan harta aja. Karena yang sekarang kemudian dibanggakan bukan hanya mobil, rumah, handphone, tapi juga centang biru, jumlah followers, kemudian akses terhadap sesuatu yang sifatnya privilege, kekuasaan, dan lain sebagainya. Kita menghadapi satu masalah lain, yaitu hedonisme. Orang dibuat menjadi pribadi yang sangat hedon, yang itu bukan untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Sehingga dia beli mobil bukan karena nyaman, tapi karena katanya itu mobil keren. Kita beli pakaian bukan karena nyaman, karena itu terlihat keren. Sehingga anomali kita punya banyak celana, tapi yang dipakai hanya 1-2 yang enak aja. Sering tuh, kita memiliki celana banyak, tapi yang dipakai yang itu-itu aja, karena yang nyaman hanya itu. Yang selebihnya kita beli bukan karena nyaman, tapi karena orang melihat itu keren. Intinya sekarang kita hidup sering bukan karena fungsi, tapi lantaran gengsi, hedonisme, yang kemudian ia bukan hanya membuat kita menjadi manusia yang duniawi atau materialistik, tapi juga membuat kita masuk dalam panggung perlombaan itu, yang akhirnya membuat kita menjadi semacam monster yang mengerikan. Mengerikan ketika harus mengumpulkan pundi-pundi agar bisa memenuhi gengsi kita, membeli barang-barang ini dan itu. Atau hasud, yaitu tidak ingin orang mendapatkan sesuatu itu karena itu akan menyakiti kita. Padahal itu dia, bukan kita. Seandainya kita enjoy, bahkan kita juga bisa ikut menikmati apa yang dimiliki oleh orang lain. Nah, dalam perspektif Islam, tentu salah satu doktrin pertama dan utama dalam spiritualitas Islam itu adalah zuhud. Kita tidak dilarang kaya, tapi kita dilarang hedon. Biarkan harta itu hanya di tangan, kata Imam Malik, jangan sampai masuk ke hati sehingga menyakiti hatimu dan mengubah dirimu menjadi seperti monster tadi. Cuman yang ingin kita pahami itu dalam perspektif psikologis. Gimana melihat fenomena hedonisme itu, khususnya pada anak muda? Materialistik ini cara hidup yang berfokus atau orientasinya pada material atau duniawi tadi itu. Dan sudah banyak banget penelitian soal ini dan apa hubungannya orang yang hidup terlalu materialistik terhadap kesehatan mentalnya. Ditemukan bahwa orang yang lebih mengejar sesuatu yang bernilai eksternal, external value ya. Contohnya aku jadi orang yang main basket, misal aku main basket karena aku pingin jadi juara satu, orang tim basketku juara satu di Indonesia. Aku pingin jadi atlet basket, jadi pemain terbaik, ingin dapat MVP Awards, Most Valuable Player. Aku main basket karena aku kerja, karena untuk menghidupi keluargaku. Itu semua aku lakukan, main basketku aku lakukan untuk value-value eksternal.
Motivasi itu ada motivasi eksternal, ada internal. Yang tadi itu eksternal. Sedangkan ada motivasi internal. Motivasi internal tuh apa? Ya kalau aku main basket, I am happy. Aku seneng kalau main basket. Nah, orang ketika melakukan sesuatu biasanya motivasinya campuran antara intrinsik dan ekstrinsik, internal dan eksternal. Nah, di penelitian itu ditemukan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Profesor Tim Kasser di Knox University, Illinois. Dia bilang bahwa kalau yang berperan besar terhadap apa yang kita lakukan lebih besar dari faktor eksternal, motivasi eksternal, maka kita lebih rentan depresi dan lebih rentan punya kecemasan. Contoh sederhananya, ada orang yang suka banget main piano dari kecil. Masih kecil tuh dia suka banget main piano, itu passionnya dia. Tapi orang tuanya pelan-pelan karena melihat anaknya sepertinya berbakat banget, kayaknya kamu tuh bisa jadi pianis yang hebat. Akhirnya bapaknya mulai seminggu itu anaknya dikursusin piano setiap hari selama 2 jam. Dan ayahnya punya ekspektasi bahwa kamu harus jadi pianis yang hebat. Nah, sang anak ini yang awalnya dia bermain piano karena dia happy, intrinsic value, intrinsic motivation, jadi eksternal. Dan bapaknya mendoktrin dia supaya dia jadi pianis yang terhebat. Padahal bapaknya nggak pernah tanya ke dia, kamu pingin nggak jadi pianis handal? Atau kamu pingin main piano karena kamu senang? Bapaknya nggak pernah tanya itu. Akhirnya sang anak ini nggak sadar, dia telah didoktrin sama ayahnya, mimpi ayahnya yang sebenarnya ingin punya anak yang sukses. Alhasil lama-kelamaan dia semakin dewasa, dia sudah tidak bisa menikmati lagi bermain pianonya. Justru ketika bermain piano, dia ada tekanan, dia takut salah, dia takut nggak perform baik, dia takut jurinya nggak menangin dia dan sebagainya. Yang awalnya harusnya bisa bikin dia happy, justru mendatangkan perasaan stres, kecemasan dan sebagainya. Nah, jadi di penelitian itu disebutin bahwa bergantung pada motivasi eksternal terlalu besar mendekatkan kita dengan depresi dan kecemasan. Menghubungkan dengan pertanyaan Habib tadi, gimana soal hedonisme, materialistik? Nah, orang-orang yang semakin hedon, Bib, semakin meletakkan kebahagiaan dia, meletakkan tujuan hidupnya dia pada hal-hal yang sifatnya eksternal, justru kontraproduktif dengan apa yang sebenarnya ia kejar di awal. Dia punya keyakinan secara sadar ataupun enggak, kalau dia menunjukkan kesuksesannya dan apa-apa yang dia miliki, contohnya naik Harley, naik Rubicon dan sebagainya, dia merasa dia akan tampak keren dan keren itu dipersepsikan orang lain keren itu membuat dia happy. Padahal enggak, padahal itu produk dari iklan. Dia nggak pernah sadar akan hal itu. Nah, di sisi lain, kalau emang dia nggak pernah lihat iklan, maka dia nggak akan punya gagasan bahwa kalau aku pingin happy, aku harus dianggap keren. Jadi, kita perlu sadar betul bahwa dunia modern sekarang, di mana kita sangat fokus sama materialistik dan hedonisme, itu tidak benar-benar instinktif loh. Itu tidak benar-benar dari jiwa kita loh, keinginan untuk memamerkan dan sebagainya. Perlu kita sadari itu, karena kalau enggak, kita kejebak. Salah kita. Ternyata justru yang kita lakukan bukan menguntungkan kita, tapi menguntungkan pihak-pihak yang memang membuat kamu dicuci otaknya supaya kamu membeli lebih banyak produk dari mereka. Iya. Ini ngingetin saya ke salah seorang teman Madura saya, yang dia punya satu sikap yang saya kira ini satu kritik yang menarik tentang pola hidup hedon. Jadi dia itu kalau beli horden, ya, gorden, ya, gordennya itu yang bagus di dalam. Okay. Jadi kan normalnya yang bagus gorden yang bagus keluar kan. Betul. Kata dia, saya tidak mau membiarkan horden ini dinikmati orang lain. Saya memilih mana yang saya suka. Ya udah, saya akan nikmati untuk diri saya sendiri. Wow. Begitu juga ketika dia memilih parfum tuh. Dia pilih parfum yang disukai oleh dirinya, bukan disukai oleh orang lain. Wow. Karena dia memakai parfum dan gorden bukan untuk orang lain utamanya. Kalau itu kemudian jadi value bagi orang lain, ya itu jadi sedekahnya dia. Yes. Tapi utamanya bagi dirinya. Kenapa? Karena teorinya teori gelas kosong.
Kalau gelasmu kosong, kamu gak akan bisa mengisi gelas lain di sampingmu. Yes. Kalau kamu belum bahagia, kamu gak akan bisa membahagiakan orang lain. Karena itu, kata Nabi, agama seseorang itu besar dipengaruhi oleh agama circle-nya. Itu bukan hanya artinya ketika ada circle negatif kamu pergi, tapi ketika ada circle negatif dan kamu mampu menjadi pionir kepositifan di circle itu, jadilah pionir. Yes. Jadilah tolok ukur kekerenan di circlemu yang itu berbasis kepada value-value yang sifatnya, kalau dalam agama bukan hanya intrinsik, tapi sifatnya intuitif. Artinya itu bukan hanya membahagiakan kita, tapi juga membahagiakan Tuhan, karena kita meyakini prinsip utama untuk menghindarkan diri dari pola hidup yang materialistik atau hedon adalah dengan tidak cinta kepada dunia, bukan tidak butuh dunia. Yes. Karena kata Nabi, hubbud dunya, cinta dunia, ra'su kullu khati'atin. Sebab dari segala kecelakaan yang ada pada dirimu. Nah, masalahnya kan kita hidup tuh sekarang hedon, itu gak pernah kita pikirkan apakah itu memang yang kita butuhkan atau yang kita inginkan. Gak pernah direnungkan, betul. Gak pernah direnungkan. Dan seringkali hedonisme itu atau pola hidup yang materialistik itu penuh anomali. Karena begini, duit itu semakin kita miliki, semakin kita sadar bahwa dia gak ada artinya. Contohnya begini, kita punya duit 5.000, kita bisa beli kopi saset. Oke, kita punya duit 100.000, kita bisa beli kopi Starbucks. Kita punya duit 1 juta, kita bisa beli kopi luwak. Oke. Kita punya duit 100 juta, mungkin kita bisa beli kopi terbaik yang diimpor langsung dari Brazil. Oke. Tapi ketika kita punya duit 1 miliar, kita mau beli kopi apa lagi? Jadi duit itu makin kita punya, pada akhirnya makin kita sadar bahwa dia gak ada artinya. Anomalinya itu, paradoksnya itu di sana. Oke. Sehingga daripada kamu sadar bahwa itu duit pada akhirnya kalau memang tidak membantu dirimu bahagia, itu nanti ketika kamu sudah punya, mending sekarang kamu mempelajari apa filosofi tentang duit, apa filosofi tentang dunia, apa filosofi tentang bekerja, agar kamu tidak bekerja untuk sesuatu yang bahkan kamu bukan hanya merasakan kebahagiaannya, tidak ada nilai ibadahnya, dan bahkan kamu tidak tahu berapa banyak orang yang kerja itu hanya karena ingin memenuhi ekspektasi orang, makanya jadi PNS, jadi YouTuber, atau bahkan autopilot. Saya pernah mengalami itu masa di mana bekerja itu autopilot, bukan hanya tidak bahagia, tapi saya gak sadar tuh tiba-tiba ketika pulang, sudah ya. Bahkan ketika perjalanan ke kantor gak sadar tiba-tiba nyampe kantor. Jadi semuanya autopilot, sehingga kita bukan hanya tidak merasakan bahagia, tapi bahkan tidak merasa ketika kita bekerja. Wow. Itu problemnya. Nah, kemudian tapi di sisi lain, kadal fakru an yakuna kufron. Kita meyakini dalam Islam itu kemiskinan kan juga bahaya, bisa mengarahkan kepada kekafiran, kekufuran. Nah, bagaimana kemudian kita mencari titik moderasinya secara psikologis, secara mental di tengah kemiskinan itu buruk, kekayaan itu juga punya jebakan keburukannya, tapi di sisi lain ya memang uang bukan segalanya, tapi segala-galanya pakai QRIS sekarang, itu masalahnya. Nah, itu pola mental seperti apa yang seharusnya dibangun? Ya, jadi sebenarnya tadi udah sempat Habib singgung tuh. Kita tuh nggak pernah benar-benar berpikir soal uang. Kita tuh nggak pernah berpikir soal apa yang kita butuhkan. Apakah hedon tuh beneran ngaruh ke kebahagiaan kita dan sebagainya. Jadi salah satu jawabannya adalah melakukan proses perenungan. Nah, di satu sisi Bib, aku ini juga sangat suka mengamati perilaku manusia tentang menghadapi kekayaan dan kemiskinan. Di satu sisi, persis katanya Habib tadi, kemiskinan ini mendekatkan diri dengan kekufuran. Dan aku sering banget melihat orang-orang yang bersembunyi di balik
agama supaya dia tidak merasa butuh untuk bekerja lebih keras untuk keluarganya dan sebagainya ya. Duit gak dibawa mati lah, kaya itu bikin kita masuk neraka lah, orang kaya masuk surga paling terakhir lah dan sebagainya. Nah, di satu sisi orang-orang kaya ini juga aneh, Bib. Habib tadi bilang soal anomali, soal uang, bahwa uang ketika kita punya sangat banyak, itu malah kita jadi sadar uang gak ada artinya. Tapi kenapa orang-orang kaya yang sudah sangat amat kaya, duitnya triliunan, mereka kok nggak bisa berhenti? Padahal, Bib, ada sebuah penelitian ya soal orang kaya, bahwa untuk mencapai tingkat kekayaan tertentu, like $1 billion, $1 million, 10 miliar, atau let's say 1 triliun lah, itu kita bisa make money. Aku lupa siapa namanya orang yang menemukan konsep ini. Tapi untuk lebih dari titik batas tadi, 1 triliun let's say, untuk melebihi dari sana kita udah nggak make money lagi. Kita udah bukan kerja lagi. We don't make money but we take money. Oke. Jadi kalau udah di level kaya yang sangat kaya, itu kita udah nggak bisa menambah kekayaan kita kecuali dengan we take money. Maksud we take money ini apa sih? Kita mengambil uang ini maksudnya apa? Kita mengeksploitasi orang lain. Ya, mencuri. Mencuri. Kita punya bisnis yang besar banget, sedangkan karyawannya dibayar sangat murah, nggak sejahtera dan sebagainya. Perusahaan-perusahaan tambang, mereka mengambil uang tanpa hasil kerja dari mereka yang asli. Contohnya apa? Mereka merusak lingkungan. Itu berarti mereka taking money. Nah, ada level kekayaan yang ketika sudah mentok, kita nggak bisa mendapatkan lagi selain we take money. We take money ini kan berarti merugikan orang lain atau lingkungan. Nah, yang menarik di orang kaya ini, kenapa kok mereka udah tahu uangnya ini bahkan udah nggak bisa berfungsi apa-apa lagi dalam hidup mereka? Iya kan? Udah nggak bisa berfungsi apa-apa. Udah triliunan. Dapat 1 triliun lagi, nggak ngefek, kamu akan tetap hidup di level yang sama, udah mentok. Persis kayak anomali uang tadi. Tapi kenapa kok mereka terus ingin lebih, dan lebih? Dan aku panjang banget, Bib, perenunganku soal kekayaan dan keserakahan. Ada penelitian soal permainan monopoli, Bib. Ada eksperimen soal monopoli. Kita semua tahu soal monopoli. Monopoli ini dieksperimenkannya, aku lawan sama Habib. Sama penelitinya, diberikan Habib start modal awal yang 2 kali lipat lebih besar daripada aku. 500-nya Habib dapat 4, aku cuma dapat 2. 100-nya Habib dapat 8, aku cuma dapat 4, dan sebagainya. Waktu main monopoli, siapa yang menang, Bib? Siapa yang menang? Seharusnya saya. Bukan seharusnya, sudah pasti Habib. Karena dari nama permainannya monopoli, siapa yang memiliki rumah lebih banyak, siapa yang memiliki hotel lebih banyak, siapa yang memiliki investasi aset yang lebih banyak, pasti menang di permainan itu. Sehingga kalau udah menang setengah permainan, nggak mungkin yang awalnya miskin bisa membalikkan keadaan walaupun dengan keberuntungan terbaik. Yaitu dia ngelempar dadu 6, ngelempar dadu lagi 6, tetap kalah. Nah, kekayaan itu di eksperimen ini bisa kelihatan bahwa orang yang awalnya beruntung, begitu main udah sampai tengah-tengah dia menang, dia menunjukkan banyak behavior, perilaku-perilaku yang meremehkan lawannya. Dia lebih banyak bergestur, udah kamu nggak mungkin bisa, udah kamu nyerah aja. Dia ketawa lebih keras, dia lebih banyak makan cemilan yang disiapin sama eksperimenternya. Banyak gestur-gestur yang menunjukkan dominasi. Ngangkat tangan, mampus kamu. Padahal dia lupa yang bikin dia menang di awal adalah keberuntungan. Nah, kekayaan itu bisa merubah orang. Itu aku percaya betul banget. Dan emang banyak penelitian soal keserakahan dan kekayaan membuat orang semakin arogan. Contoh, mobil mewah lebih jarang mau berhenti ketika ada orang mau nyebrang dibanding mobil yang jelek. Itu ada penelitiannya, Beb. Oh iya? Iya. Dan hanya ada di Indonesia. Mobil saya jelek. Dan hanya ada di Indonesia. Mobil mewah bukan cuma nggak berhenti ketika ada orang mau nyebrang, di stop polisi, nggak berhenti, ditabrak polisinya. Oh, itu di Wakanda, nggak mungkin. Oh iya, bukan di Indonesia lah. Di Indonesia nggak ada begitu. Betul. Nah, jadi arogansi orang kaya, kekayaan itu emang punya penyakitnya itu betul, yaitu keserakahan. Iya. Dan keserakahan ini somehow berhubungan dekat dengan pride.
dengan kebanggaan diri, kesombongan dan sebagainya. Yang kalau kita lihat dari Seven Deadly Sins, ada konsep di Kristiani itu soal saya bukan Kristen ya. Iya. Tapi kan kita bisa mengambil hikmah dari betul, mana ada konsep Seven Deadly Sins, 7 dosa terbesar. Yang pertama adalah pride. Pertama tuh bangga, sombong, arogansi. Ini dosanya Lucifer. Iblis. Dia diturunkan dari surga yang awalnya malaikat karena kesombongan. Yang kedua ada 7 ya. Cuman ada 4 yang ingin aku bahas, yaitu kesombongan, arogansi, pride, lalu envy, iri hati, dengki, terus ada keserakahan, dan ada gluttony. Gluttony itu kerakusan. Nah, 4 ini, keserakahan, rasa bangga diri, lalu kerakusan, dan iri hati, itu sifat-sifat yang sangat distimulasi oleh sistem keuangan yang membuat kita semakin nggak terkontrol empat-empatnya ini. Apa itu? Sistem kapitalisme. Sistem kapitalisme ini membuat orang harus mengadopsi 4 hal ini. Atau, bukan harus ya, secara sadar nggak sadar dirayu untuk mengalami 4 hal ini. Contohnya, dari sistem kapitalisme ada orang kaya, sukses karena kerja keras, let's say. Ada orang miskin. Nah, orang miskin ini akan terstimulasi perasaan envy-nya, iri hatinya. Dan orang yang berhasil, yang kaya, akan terstimulasi untuk berbangga diri dan sombong. Orang yang kaya juga terstimulasi untuk merasakan keserakahan dan gluttony dan kerakusan. Bayangin ada orang obesitas yang sampai 300 kilo. Kenapa? Aku nggak menghakimi jika seandainya ada kondisi fisik tertentu ya. Tapi kalau benar-benar karena nggak mampu mengatasi rasa pingin makan berlebihan, itu ada di 7 dosa terbesar loh. Ya. Jadi maksudku adalah manusia ini kalau dia tidak benar-benar sering merenung, habis Bib kita Bib. Ya. Habis ini dalam artian ya kita tersesat dalam hidup. Karena keserakahan, karena bangga diri, karena iri hati bagi yang kalah, dan karena kerakusan. Dan yang paling menyedihkan lagi dari keserakahan dan hedonisme dan kerakusan ini, yang paling menyedihkan adalah keserakahan mereka itu membuat orang-orang tidak berdosa yang terdampak. Contohnya orang yang punya bisnis pertambangan dan sebagainya yang merugikan, yang mencemari lingkungan, yang akhirnya anak orang-orang miskin di daerah sana yang menghirup udara oksigennya kecampur belerang lah, kecampur sama zat-zat karbon dioksida, karbon monoksida dan sebagainya. Ada mall dibangun, kita nggak tahu kan setiap ada mall dibangun itu harus membuat sistem pembuangan limbahnya, harus mengatur soal aliran sungai yang ada di sekitarnya, sanitasi dan sebagainya. Kita nggak tahu bahwa ternyata setiap mall yang dibangun pasti ada daerah yang sebelumnya nggak banjir jadi banjir. Nah, yang paling menyedihkan menurutku itu, Bib. Ya. Karena keserakahan seseorang, segelintir orang sedikit, dia merugikan banyak orang inosen. Dan orang inosen ini nggak tahu apa-apa loh. Ya. Bahkan mereka nggak ngerti kenapa ya kok sekarang sering banjir. Oh iya, karena sekarang kotor. Mereka nggak tahu bahwa penyebabnya adalah karena kita adanya kurang mall. Ibadah nih ya. Mari kita bangun musola. Ini karena LGBT. Iya, karena. Nah, tapi kalau secara psikologis, masalahnya di mana ketika orang itu sampai mencari uang yang secara limitasi dia sudah tidak akan pakai lagi duit itu sebenarnya. Exactly. Menurutku ya, Bib, salah satunya aku benar-benar kurang membaca riset soal ini ya. Secara psikologis kenapa greed itu ada. Tapi menurutku rasa mengamankan diri dan orang-orang yang dianggap penting. Karena aku kaya, aku nggak ingin yang kaya cuman aku, tapi juga anak-anakku. Setelah itu melebar dari anak-anakku, keluargaku, habis anak-anakku dan keluargaku, keluarga besarku, habis itu kerabat, habis itu ke lingkaran-lingkaran yang lebih besar, mengamankan diri. Cuman masalahnya kita lupa bahwa rasa aman itu tidak selalu muncul dengan material. Rasa aman itu justru secara psikologis yang paling kuat adalah ketika kita mampu memiliki seseorang yang bisa kita percaya 100% dan orang tersebut percaya ke kita 100%. Nah, ini kita lupakan itu. Nah, sedangkan Bib, ini ada penelitian yang pernah dilakukan di 1978 soal eksperimen ya, soal anak kecil. Anak kecil usia 5 tahun, ada 2 grup, satu kontrol grup, satu grup yang dieksperimenkan.
satu grup ini diberikan tayangan iklan, 2 kali iklan soal mainan yang ada di zaman itu. Misal Transformer lah, mainan robot Transformer. Anak-anak dikontrol di grup eksperimen ini melihat 2 iklan, 2 doang iklan. Dan yang dikontrol grup itu nggak melihat iklan sama sekali. Tapi setelah itu mereka keluar, mereka ditanya, kamu mau berteman sama siapa setelah ini? Karena ada satu orang yang hatinya baik, yang penyayang, yang seru kalau diajak main sama anak kecilnya. Tapi dia nggak punya mainan Transformer. Satunya ada anak nakal banget, jahat, egois, tapi dia punya mainan Transformer. Hampir semua dari anak-anak kecil yang abis dicekokin iklan 2 doang, itu milih lebih baik main sama anak nakal tapi punya Transformer. Sedangkan yang dari kontrol grup yang nggak dikasih iklan, dia mayoritas memilih sama yang anak baik-baik. Itu berarti apa? Otak kita ini sangat gampang dipengaruhi akan hal-hal yang sifatnya materialistik. Bahkan anak kecil pun bisa terpengaruh hanya dengan 2 iklan. Apa yang dikorbankan? Relationship yang mutualisme, yang asik, yang seru, yang hangat, relationship yang meaningful dengan anak yang baik. Kan nggak mungkin kita bisa menjalin pertemanan yang harmonis dengan anak yang egois. Nah, itu di penelitian soal anak kecil aja sampai segitunya. Sehingga menurutku agak sulit kalau kita bisa mengantisipasi hal ini. Gimana cara menentukan mana sih titik yang ideal tanpa kita melakukan perenungan. Perenungan soal apa? Aku ini butuhnya berapa, aku ini yang bikin seneng apa, dan siapa orang-orang yang penting buat aku. Karena kalau kita nggak melakukan perenungan, kita bisa terjebak dengan iklan-iklan yang tiap hari kita tonton di Instagram, di TV, dimanapun kita kan selalu cekokin iklan, di jalan, billboard, dan sebagainya. Semuanya iklan. Nah, kalau kita nggak sering merenung, akhirnya kita bisa aja tergiur seperti anak kecil umur 5 tahun mainan Transformer tadi. Kita ingin bekerja lebih banyak, lebih sering, lebih lama, lebih lembur, terus cari pekerjaan lain dan sebagainya, dengan mengorbankan waktu yang seharusnya bisa kita luangkan untuk bermain sama anak dan istri kita. Dan karenanya kalau di Islam kan kullukum ra'in, setiap kamu itu pemimpin. Jangan mau di-trigger oleh sesuatu yang menurutmu tidak menunjang kedaulatanmu dalam kepemimpinan. Masalahnya kan mainnya termasuk iklan halus, itu kan. Iya, halus. Jadi dan itu juga mungkin yang bikin banyak cewek suka kepada cowok bad boy. Karena ke-trigger oleh iklan-iklan tadi bahwa cowok bad boy itu keren dan lain sebagainya. Padahal seharusnya kan Anda sukanya sama cowok berakhlak ya. Betul. Dan betul. Mereka terkecoh dengan kepercayaan dirinya bad boy dan mungkin menganggap cowok-cowok yang lugu-lugu itu nggak pede, maka dia nggak akan sukses gitu. Iya. Dan pada akhirnya dia hidup dalam bayangan sesuatu di luar dirinya. Dia hidup untuk memenuhi ekspektasi segala sesuatu yang berada di luar dirinya. Ya pengaruh dari iklan-iklan tersebut kan. Betul, Bib. Kalau boleh menambahkan sebagai melanjutkan statement tadi tuh, karena akan nggak lengkap kalau kita akhirnya merasa oh ya udah kalau gitu nggak usah ngejar duit. Nggak salah. Enggak. Aku sampai sekarang selalu mengejar uang lebih besar dengan waktu yang lebih singkat. Menurutku tujuan hidupku adalah mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dengan waktu yang semakin singkat. Itu yang bikin aku bisa meluangkan lebih banyak waktu untuk orang-orang yang penting buat aku. Tapi kenapa kok harus uangnya dapat lebih besar? Apakah ini keserakahan? Nah, tergantung. Ada orang yang punya uang semakin banyak, semakin serakah, semakin egois. Ada orang yang dia tahu dia butuh uang banyak karena dia tahu di sekitarnya banyak orang yang membutuhkan bantuan. Aku pernah punya klien tuh yang dia kaya dari lahir, dia nggak pernah merasa kekurangan sama sekali. Sampai akhirnya dia kena masalah soal nggak bisa berhenti dari selingkuh dan sebagainya. Dia mempermasalahkan, aku nih semua udah punya dari awal mas, sehingga aku punya istri, punya anak ini nggak ada rasa syukur gitu loh, nggak bisa bersyukur. Aku pingin dapetin sesuatu yang aku belum dapat dan sebagainya. Nah, di kasus ini aku bilang ke dia, dia tanya, gimana sih mas caranya aku punya keinginan untuk kerja keras, karena aku udah punya semua.
Gimana aku pingin punya ngelanjutin bisnisku, aku pingin ngembangin bisnis. Kalau aku nggak ada greget untuk mendapatkan uang lebih karena aku selalu cukup. Nah, aku bilang ke dia, oke, cukup buat siapa? Ya buat aku, istri, dan anakku. Oke, kamu punya uang lebih banyak nggak daripada kebutuhan kamu, istri, dan anakmu? Kira-kira. Ada nggak lebih banyak? Ada. Nah, menurutmu itu buat siapa? Aku tanya tuh, kelebihan uang ini loh, itu buat siapa? Kalau aku percaya, ini keyakinan ya, aku percaya semua uang yang lebih dari yang aku butuhkan dan kebutuhan keluargaku, itu berarti rezekinya orang lain. Ya. Yang kalau aku mau zoom out, aku melihat diriku tuh lebih ke atas gini ya, seret ke atas, akan muncul tuh orang-orang yang awalnya nggak ada di radarku yang ternyata butuh bantuan. Betul. Nah, dengan kita zoom out, kita bisa mendeteksi, oh ternyata ada loh yang butuh bantuanku. Siapa? Misal dari orang terdekat aja, kakak adikmu. Kakak adikmu sudah nih, mertuamu, orang tuamu. Orang tuamu, mertuamu sudah nih, lihat saudara dari istri atau keponakanmu. Ya. Terus kamu zoom out lagi, kalau keluarga besarmu udah, zoom out lagi. Jangan-jangan ada stranger, tetanggamu yang butuh bantuan. Begitu kamu udah bisa menyamankan, meningkatkan taraf hidup orang-orang terdekatmu, kamu selalu bisa zoom out. Levelnya sampai mana? Ya sampai dunia nanti. Ya. Jadi menurutku, kamu juga harus sadar bahwa uang kamu butuhkan, kamu butuh banyak uang. Kenapa? Karena Tuhan gak akan salah pilih untuk memberikan orang kemampuan. Tuhan memberikan kamu rezeki yang banyak dengan, dalam tanda kutip ya, ini keyakinanku ya, dengan memberikan kepercayaan kamu dijadikan agen kebaikannya. Betul. Jadi kalau kamu mau pakai uang ini untukmu ya nggak apa-apa, nanti kamu dihajar di akhirat. Dan karena pada prinsipnya kita tidak mendapatkan itu kecuali karena bantuan dari orang lain. Betul. Seorang bos mendapatkan semuanya ya karena karyawannya. Betul. Sehingga betul. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena sebagai seorang muslim atau apapun agamanya, ada tuntutan dan tuntunan untuk berbagi. Dan kemudian kalau bicara tadi soal zoom out, sampai mana titik zoom outnya? Sampai musuh kita. Karena kata Al-Quran, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Seorang yang bertakwa itu tandanya dia memberi kepada orang yang dia benci. Wow. Karena kalau kamu memberi kepada keluargamu dan orang-orang yang kamu cinta, sahabat-sahabatmu, itu transaksi. Iya, natural, instinktif ya. Iya, tapi kalau kamu memberi kepada orang yang memusuhimu dan kamu membencinya, berarti itu edukasi bahwa baik itu keren kepada dia dan revolusi bagi dia dan bagi dirimu, bahwa kamu jangan benci dia, dan bagi dia agar merevolusi dirinya untuk menjadi baik. Baik, betul. Dan pada akhirnya saya jadi ingat cerita tentang satu anak muda dari kota yang mendatangi seorang petani yang sukses dengan satu sawahnya. Dia bilang, "Bapak sukses dengan satu sawah, saya bikin Bapak lebih sukses." Dengan apa? Dengan pinjam duit ke koperasi untuk memiliki 10 sawah. Sehingga tiap bulan Bapak pendapatannya naik 10 kali lipat. Nanti pinjam lagi untuk beli teknologi yang lebih canggih, sehingga dengan 10 sawah bisa mendapatkan pendapatan seperti 100 sawah. Kemudian dia terus janjikan, didemin aja oleh petani arif ini. Dan akhirnya kata petani ini, pertanyaannya satu, buat apa kalau saya sudah punya semuanya? Ya agar Bapak punya waktu dengan keluarga sehingga Bapak bisa bahagia. Dan bisa santai ya? Bisa santai. Yeah. Kemudian kata Bapak itu, ya sekarang saya sudah punya waktu untuk santai bersama keluarga saya dan bahagia. Exactly. Jadi ngapain? Dan akhirnya anak itu yang akhirnya mengikuti filosofi hidup dari Bapak itu. Artinya kita nggak pernah memberi waktu untuk merenungkan. Kita terlanjur hidup di tengah kebisingan dan nggak pernah menyepi untuk merefleksi apakah makna dan perjalanan kita dalam kebisingan itu sudah sesuai dengan yang kita butuhkan dan yang kita inginkan. Jangan-jangan itu tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita. Indeed. Betul. Makasih. Sama-sama Habib. Thank you. Thank you very much. Oke.